kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang ulun hormati staf ahli bidang SDM dan kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang ulun hormati yang mewakili Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, yang ulun hormati Pak Edir, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Banjar. Alhamdulillah pagi ini kita ngumpul di sini. Ada sedikit ulun kita bahasa Banjar paham jang lah, ulun ini malah bahasa Indonesia tapi bagus. Jadi alhamdulillah ulun diundang ke sini karena keingatan masa kecil ulun di sini. Karena ulun satu-satunya pernah nonton konser itu, nonton konsernya Rhoma Irama. Ternyata pas di sini nonton lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi pagi menjelang siang ini ulun akan sedikit mensosialisasikan tentang apa itu protokol kesehatan. Jadi sebelum ulun lanjut ke sana, ulun cerita dulu bahwa dalam 3 minggu ini sebenarnya ulun wisata terus nih. Minggu tadi ke Tagisung, minggu semalamnya ke Gunung Mawar, puncak di situ, habis itu turun makannya di sini, di Kiram sini. Tapi jadi intinya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak staf ahli tadi, Pak Insinyur Fatur Rahman, bahwa kita tidak boleh takut berlebihan, tapi waspada yang penting. Bagaimana cara waspadanya itu, protokol kesehatan itu yang harus dijalankan. Protokol kesehatannya kayak apa? Tidak ada yang baku sebetulnya, yang penting 3 itu. Nanti ulun jelaskan satu-satu. Yang pertama dulu pakai masker, ulun jelaskan. Kenapa jadi harus pakai masker, wajib pakai masker ini? Karena sekali lagi virus ini beda dengan virus yang lain. Contoh ulun contohkan dulu ada SARS, ada MERS, ada mungkin kita contohkan aja DBD. Kalau DBD itu kalau kena itu pasti masuk rumah sakit dan hidup matinya tuh 50-50. Antara selamat dan kadanya tuh 50-50 aja lagi kalau sudah kena DBD itu. Tapi ini cuma mengenakan kawasan kecil aja, tertentu aja. Misalnya di kampung A, kampung A aja, kampung B aja. Ada yang menyeluruh. Kalau ini kan SARS ini ke COVID-19 ini mendunia, sudah pandemi istilahnya. Jadi angka kematian COVID-19 ini sebenarnya kecil. Kecilnya itu di bawah 5% kalau di angka dunia. Tapi di angka kita masih lumayan. Kabupaten Banjar masih di atas 6% yang meninggal. Tapi yang lebih berbahaya COVID ini adalah penularannya yang cepat. Jadi kalau misalnya jangan dilihat presentasinya. Contoh kayak gini, di 1000 orang misalnya di masjid misalnya berkumpulan rapat atau ada acara kegiatan yang rapat tanpa protokol kesehatan, kena 1000 hitungannya yang banyak, 6% yang meninggal itu sudah berapa tuh? Kalau 6% sudah 60 hitung. Jadi kaliannya yang banyak, bukan kena presentasinya dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang angka itu kecil presentasi, tapi kalau kena laki kita, bini kita, anak kita, kuitan kita, kan ada lagi angka 6% tuh hitungannya 100%, karena laki sehitungannya 100%. Kalau lakian bini kena bisa aja 25% kalau bininya 4. Bininya 4. Tapi kalau lakian bisi laki sehitungannya meninggal, itu kada lagi melihat 6%, 5%. Itu sudah 100%. Jadi jangan dianggap enteng, waspada. Selama ini orang menganggap enteng karena belum kena di dirinya. Tapi kalau sudah kena di inya itu sudah luar biasa, sudah sakitnya itu kayak apa. Nah itu kenapa, lanjut kenapa jadi kita harus pakai masker. Sekali lagi lu lihat 90% yang kena positif itu tanpa gejala, baik. Jadi kita kada tahu yang ada di sini ini siapa yang positif, kada tahu.
Kalau seandainya yang kena COVID ini semuaan sakit, bergejala, kada perlu kita bermasker ya. Karena yang sakit pasti di rumah sakit atau kalau berjalan di rumah. Kenapa kita bermasker? Karena kita kada tahu apakah kita ini positif atau yang duduk di higa kita ini positif. Seandainya semuaan yang positif ini masuk ke rumah sakit semuaan, kada perlu bermaskeran kita berjalan. Karena semuaan sudah di rumah sakit. Tapi ini ada 90% orang yang kena positif tapi tanpa gejala. Itu kuncinya kenapa kita harus pakai masker. Termasuk niatnya juga harus dipasang. Termasuk ulun pakai masker lumayan disiplin. Ulun kada pada hijau sangat disiplin, kada hijau lumayan disiplin. Setiap, apalagi kalau ulun datang ke kampung orang atau ke wilayah lain yang banyak berkumpulan, ulun pasti pakai masker. Kenapa? Karena yang kemungkinan positif tinggi itu ulun ulun khawatir menularkan ke orang lain. Karena ulun tiap hari ini ancak bertamu lawan bubuhan positif nih. Dan lucu-lucu kisahnya, ulun kisah sebuting aja. Waktu acara TMD, tentara dan TNI masuk desa, menunggal desa kah, menusuk desa. Itu waktu itu ada jenderal TNI datang dari Mabes TNI. Makanan kami di Kidapam. Makan Kidapam. Malam itu ulun dapat data bahwa ada orang Sekwan 2 Ikum yang positif di Dewan Kabupaten Banjar. Jadi waktu makan pagi itu jam 7 pagi. Sebelum itu habis itu lalu ke Biihan karena acara TNI-nya di Biih. Jadi waktu makan pagi itu ada ketua dewan di situ, Pak Rofiki, kebetulan sepupu sekali juga. Ki Jolon, apa itu di dewan 2 Ikum yang positif Ki. Waktu tuntung makanan sudah nih. Iya kah siapa namanya? Ini si Ikong, takjub semuaan tuh. Ternyata orang yang positif tuh ada duduk di situ. Itu ajutan. Itu menyontohkan bahwa memang kada bisa ditangguh, makanya kita harus disiplin pakai masker. Jadi akhirnya pasi Intel TNI Kapten Iman dulu ini ganti Kapten Hadi, langsung bergeraknya menggawili anggotanya berjauhan. Tapi yang positif ini kada dikasih tahu lagi waktu itu. Tadinya kada tahu, masih belum tahu. Jadi berjauhan, jadi akhirnya jauh. Masuk Bidi Dandim, kebetulan ulun satu lip. Tadi waktunya datang tadi di mana? Aku ada di mana lah aja. Anu Bu, pian di dalam Bu. Tapi pas pian keluar tadi, pian duduk di bangku bekasnya duduk Bu. jadi jauh takutan juga sih. Jadi hal-hal yang kayak itu, termasuk salah satu wartawan kita kan ada 4 positif semalam wartawan. Salah satu wartawannya itu paginya itu, sorenya kan lu dapat info bahwanya positif. Paginya itu hanya mengiaulun Pak, wawancara setumat lah aja. Ke pinggir setumat berduaan aja, maka ulun patuh begandeng kayak ini loh. Gandeng kayak ini. Jadi sekali lagi kita harus disiplin pakai masker karena kita kada pernah tahu siapa yang positif di sekitar kita. Apakah kita takutan? Kada. Takut berlebihan. Ini kewaspadaan. Kenapa? Karena kita positif, tahan, belum tentu orang lain yang terkena dari kita itu tahan. Dosanya kita perjuangan nanggung karena dari kita kenanya. Apalagi kita tahu aja sudah ada sosialisasi sudah di radio, di TV langsung bahwa nih hati-hati pakai masker jangan sampai tertular. Kita masih aja lagi malah istilah Pak staf ahli tadi sombong bener, tetap orang lain tertular lawan kita sampai meninggal misalnya. Ulun yakin di akhirat kita dicatat juga tuh kita tuh ini penyebabnya mula orang meninggal nih, asbabnya bukannya kita nang mati, kadang cuma sebabnya kita yang tukang bawa. Nah itu makanya niatkan itu, insya Allah berpahala kita. Niatkan kita untuk menjaga orang lain, juga menjaga diri kita supaya jangan terkena penyakit, insya Allah pahala. Jadi bermasker ini ada nilai ibadahnya, ada cuma sekedar jaga kesehatan aja, tapi ibadahnya tinggi ini karena ketika menjaga supaya orang jangan sampai meninggal dunia, jangan sampai sakit karena akibat kita, seolah pahalanya dapat. Itu yang pertama, kenapa jadi kita harus masker? Karena tadi OTG itu banyak, tidak semua yang kena itu sakit. Artinya semuanya punya potensi positif kecuali dia sudah diperiksa. Jadi kita perlu jaga-jaga. Kalau kita sama-sama pakai masker berdua, itu kemungkinan terkenanya sudah di bawah 2%, Mbak. Kalau kita berdua nih sama masker, kita kada tahu ada yang positif salah satu, itu kemungkinan kena tertularnya itu di bawah 2%. Itu pakai masker dulu.
Yang kedua, jaga jarak, Pak. Jaga jarak ini, apa sudah pakai masker, pakai jaga jarak, pulang itu luar biasa, kemungkinan tertularnya tambah rendah. Kenapa? Karena sekali lagi virus ini, Pak, itu salah satu makhluk terkecil, dia kada bisa berjalan seorangan. Lain penyakit yang dibawa nyamuk kan berjalan, dia kita jauh-jauh, nyamuk kan mendatangi kita misalnya. Kalau ini kada kawainya mendatangi kita, inya umpat di awak orang yang terkena, kemudian keluar ketika inya tuh bersin, misalnya batuk, itu akan muncakah kemana-mana. Cuma kalau kita jaraknya agak jauhnya kada sampai kepada kita, kecuali ditiup angin agak jauh. Makanya ada bersepeda tuh hati-hati, berkendaraan tuh hati-hati, karena bersepeda ketika jalan itu lebih jauh virusnya terbang. Jadi kalau betatayan behigaan tuh bebelakangan itu yang di muka ini wahin misalnya dan kebutuhannya positif, bisa kena ke belakang tuh. Makanya tetap protokol masker tetap dijalankan, walaupun ada yang madahi karena prokobinak ya, tapi itu kayaknya secara ilmiah belum terbukti. Itu jaga jarak itu penting untuk mencegah supaya virusnya kada sampai ke kita. Yang ketiga, cuci tangan. Cuci tangan itu penting, kenapa? Karena virus itu, Pak, ketika virus itu keluar dari tubuh seorang, apakah berbicara, berteriak atau bersin atau batuk, kebetulannya kada pakai masker, kemana-mana virusnya ini bisa sampai ke, atau kebiasaan orang kita wahin ditutupi pakai tangan, hidung. Dan yang lucunya lagi, lu rencak melihat nya bermasker kayak punya hendak wahin dibukanya, ditutupnya pakai tangan, sia-sia aja bermasker itu karena kemana-mana jadinya. Jadi kalau masker ini wahin batuk jangan dibuka, ada terbalik punya hendak wahin batuk malah dibuka, ditutupi pakai tangan. Maka di minimarket kalau lihat kayak itu tuh, jadinya memilih-milih tangannya jape-jape di yang jualan-jualan tuh. Nah, itulah kenapa kita harus cuci tangan, karena virusnya ini ketika melekat di suatu benda itu bisa hidup antara 2 jam sampai mingguan, Pak. Tergantung situasi panas, suhu di situ, suhu di lokasi itu, tempatnya hinggap apa dan lain-lain. Jadi bisa sampai 2 minggunya di benda itu. Nah, ketika kita mencapai sesuatu yang ada virus di situ, otomatis pindah ke tangan kita itu. Dan virus itu cuma bisa masuk via hidung, via mulut, sama via mata. Sampai saat ini 3 itu. Tiba-tiba kita mengucak-ngucak mata pakai tangan, virusnya pindah ke mata, masuk ke dalam tubuh kita. Atau makan, kada ingat basuh tangan, wadah dijulungi pisang goreng atau tahu isi, nah langsung ambil makan, terpindah masuk ke dalam kita. Makanya dalam kondisi apapun dibiasakan cuci tangan pakai sabun, CPTS, cuci tangan pakai CTPS, cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Jadi itu dibiasakan untuk mencegah supaya jangan membawa virus itu dari tempat lain ke tubuh kita. Nah, ini 3 itu aja, Pak, yang penting. Misalnya suhu yang kayak di luar itu pentingkah? Penting jujur, cuma kan terlalu penting-penting benar. Karena sekali lagi Julun tadi yang masuk itu banyak tanpa bergejala. Makanya ulun tadi ketika diperiksa di tangan ulun kada protes, Julun biasa aja juga dahnya kada punya orang garing tuh kada juga berjalanan ke wisata Kiram sini punya panas awak, pasti tinggal di rumah juga. Jadi yang kita khawatir ini malah nang sehat-sehat kayak kita nih, Bang. Kita ini kada pernah tahu ada yang positif di antara kita. Nah, ulun menyambatkan positivity rate lah. Positivity rate itu artinya jumlah yang kita periksa yang positifnya itu berapa persen. Kabupaten Banjar kalau dihitung mulai awal itu masih di angka 12,5%. Jadi bayangannya kayak ini, kalau 100 ikung berkumpul, ini misalnya nih 100 ikung, nah lu kan menghitungi lambat pulang. 100 ikung misalnya nih, berarti ada antara 12 atau 13 ikung yang positif. Itu cara membacanya. Tapi minggu ini sudah turun di bawah 5%, tinggal 2,5%. Jadi hitungannya dari 100 ini 3 ikung yang positif, Pak.
Jadi menyebagian berkumpulan 100 sikung itu kemungkinan ada 3 di situ kalau diperiksai. Kita wani tes saja, nah kita coba tes swab di sini hakun kah? Tes swab di sini hakun, jangan belum datangkan lab. Tes swab sini, kalau di tes swab kemungkinan 3 dari 100 sikung tuh ada 3 yang positif. Jadi itu hitungan positivity rate itu, makanya sekali lagi Julun tadi kita kalau sudah paham maksudnya kenapa harus pakai masker, kenapa harus pakai jaga jarak, kenapa harus cuci tangan, insya Allah kada perlu dipadahi lagi menggawi. Karena selama ini banyak yang terpaksa karena diwajibkan lalu memakai, tapi kalau lagi kada diwajibkan kada memakai dan lain-lain. Dan juga banyak yang madahi bahwa ini hoax, kada ada virus ini, dustainya aja. Ada yang madahi, wah ini ulahan kita sampai aja lah, ulahan komunis saja, ulahan Yahudi aja, ulahan ini aja merusak umat Islam aja. Itu kita tuh sama lawan hidup di dalam tempurung gitu. Nah, kalau kita lihat dunia, Pak, negara komunis hancur dapatnya virus ini. Israel itu, Pak, itu hancur juga dapatnya ini. Jadi orang Tuhannya tuh dimasukkan dalam bangkai supaya jangan kena yang beresiko, supaya jangan kena virus. Kemudian Amerika 6 juta sudah kena ini. Amerika 6 juta. Itali, Vatikan tuh lumpuh mati semuaan. Vatikan itu kededa lagi yang Itali termasuk salah satu yang paling banyak yang terkena setelah Amerika. Jadi kita ini melihat Indonesia aja, padahal di dunia lain itu sama kasusnya dengan kita. Dan Indonesia alhamdulillah lumayan bagus. Di Singapura, Korea Selatan itu resesi sudah, ekonominya sudah anjlok, minusnya sampai 50%. Kalau Indonesia minusnya cuma 5%. Jadi ulun tuh ya melihat situasi Indonesia ini ada agak bersyukur juga, karena kita kada kayak di lain yang lockdown total. Kita masih bisa berkumpulan kayak ini, masih bisa jalan-jalan sedikit. Kenapa? Karena Prof Muhajir semalam itu Menko kita yang datang ke sini untuk membasmi COVID ini, kita berjalan di 2 sisi kesehatan, sisi ekonomi. Kalau sisi kesehatannya kita terlalu titik beratkan, ekonominya hancur. Tapi kalau kita sangat fokus ke ekonomi, kesehatannya hancur. Gesan apa berduitnya mati, sia-sia aja juga. Tapi kalau kita misalnya ekonominya, kesehatannya ditekankan benar, kada boleh berjalanan semuaan, toko kada boleh bukaan dan lain-lain, matian juga di rumah semuaan. Jadi sama-sama harus berjalan di 2 sisi yang seimbang. Dan itu yang ngalih, kada segampang itu pemerintah mikirkan kayak pejalannya supaya ekonominya jalan, kesehatannya jalan. Dan kita alhamdulillah kalau tanpa usaha dari pemerintah, ulun yakin sudah bergelimpangan tambah banyak mayat jenazah yang meninggal akibat COVID. Tapi karena ada usaha, walaupun pasti kada maksimal, tunjukkan aja satu negara di dunia yang sukses melawan COVID ini kededa, yang sukses betul-betul sukses tuh kededa. Jepadandin tuh kada bukunya lagi melawan COVID nih. Kalau waktu dulu belajar dulu cara melawan COVID kayak apa kada. Jadi semuaan sambil jalan kita melawan COVID ini sambil jalan. Oh ternyata ingatkah pian dulu pakai desinfektan ya, masuk harus disemprot. Habis itu kada boleh aja pulang. Karena obat pakai ini aja, karena obatnya ternyata kada baik aja pulang. Jadi memang segala sesuatunya masih karena ini penyakit hanyar. Jadi masih berlawannya tuh masih sambil jalan. Nah itu. Jadi cara melawannya tuh sebenarnya di masyarakat. 3 itu yang penting. Ulun kadang menyontohkan misalnya di tempat berwisata harus A, B, C, D. Kada pian paham aja, bisa aja menerjemahkan secara teknisnya kayak apa. Yang penting 3 tadi. Jaga jarak, pakai masker, lawan cuci tangan. 3 itu aja kadang ngalih sebenarnya, cuma masalah kebiasaan aja. Jadi karena kalau sudah jadi kebiasaan, pian mungkin melihat ulun di jalan pinando pakai masker, pas ulun pacul kada pinando malah terbalik. Kalau dulu berbuka hanya pinando, bermasker kada pinando, ini terbalik karena yang bermasker melihat hanya pinando, pas berbuka kada pinando lagi lawan kawan, saking lawasnya kada melihat muhanya. Jadi tapi intinya kada masalah, insya Allah 1 Maret lagi selesai. Amin. Diaminakan bang dulu.
Soalnya satu mat lagi selesai kena. Kapan selesainya? Ada dua, Pak. Pertama, kasus baru itu ada lagi, dan itu susah dengan kondisi kita tidak ingin menutup perekonomian secara total. Itu susah karena kita masih beraktivitas. Yang kedua, vaksin ditemukan, Pak. Pian ingatkah dulu mungkin yang generasi yang agak tua ulun jagin kada tetamu nih cacar api aja dulu. Munya kena cacar api itu munya kada meninggal, muhanya bopeng-bopeng. Dulu banyak masih. Tapi setelah ada vaksinnya, vaksin tuh sama dengan imunisasi kekanakan tuh sama. Kalau sudah ada vaksinnya, kada ada lagi yang kena itu. Habis itu pian ingatlah polio, lumpuh layuh kekanakan dulu nebatis halus. Wah ini adalah lagi tetamu nih hampir tidak ada lagi. Kalaupun ada tuh baks-baks dahulu aja, yang tua-tua aja lagi. Yang kekanakan halus tuh hampir tidak ada lagi. Setelah ada vaksin polio, termasuk yang lain-lain sama. Ketika ditemukannya vaksin, penyakitnya bisa dikendalikan. Nah, kita yakin aja pemerintah pusat Jokowi, Pak Erick Thohir pada Januari aja sudah ada vaksinnya. Kalau itu insya Allah ada, jangan takutan. Tuh ulun yakin belum muncul aja hoax sudah macam-macam. Hoax sudah macam-macam. Ini aja ulahan dipasanginya microchip aja situ macam-macam. Ini mengubah macam-macam tuh kena adanya hoax-hoaxnya supaya orang jangan bervaksinan. Itu julun tuh sama lah hendak membunuh umat Islam tuh. Karena Indonesia tuh mayoritas Islam. Kenapa ini menangati orang untuk menyelamatkan malah membunuh? Ulun kada peduli itu bujung si A bujung dia betul vaksin. Memang kenyataannya seperti itu. Siapa yang mendapatkan vaksin itu sugih. Karena orang pada-padanya menukar ke situ. Tapi intinya siapapun yang berjual, kita membutuhkan itu untuk keselamatan kita dan rakyat kita. Kalau ada di sini ulun pertama berdahulu ulun minta vaksin. Jadi jangan khawatir. Ulun khawatirnya karena ketika vaksinnya ada, yang mau disuntik nih kena sedikit, karena sudah termakan informasi-informasi yang sudah kada jelas. Jadi ulun berdahulu aja ulun sampaikan bahwa apapun informasi itu yang akan datang itu muncul nanti setelah vaksin ini, hoax itu jangan dipercaya. Yang penting apakah hoaxnya, yang penting vaksin ini bermanfaat untuk keselamatan tubuh kita, jiwa kita. Dan kalau masalah ada yang mengambil untung di vaksin itu pasti. Karena ngairin orang berjualan itu pasti bujung. Saat ini yang berolah Cina, Rusia, Amerika yang sudah bersaing berolah, dan Rusia yang sudah mencoba. Rusia sudah menyuntikan vaksinnya ke masyarakat di negaranya sorangan tapi belum dijual keluar. Nah kalau Cina itu sudah diuji coba termasuk di Indonesia, di Abu Dhabi juga diuji coba, dan untungnya alhamdulillahnya kita di Kalbe Pharma kah atau apa itu diminta untuk menguji, dan juga itu sudah dinyatakan halal. Karena ulun pernah berjalan ke sana, di situ memang pusatnya bulah vaksin halal. Nah sama dengan Abu Dhabi itu juga dijulungi vaksinnya, jadi mengembangkan di situ, mencoba di situ. Untungnya negara Islam yang dijulungi. Kalau negara yang kada Islam dijulungi, mungkin hanya peduli tentang halal haramnya. Jadi kita berdahulu sudah meneliti itu. Nah mungkin itu aja yang ulun sampaikan. Sekali lagi ulun tekankan bahwa protokol kesehatan itu cuma 3. Masyarakatlah kuncinya untuk menghindari penularan ini. Kalau rumah sakit itu menghadang menggaringnya aja lagi. Kalau mencegahnya masyarakat 3 tadi, pakai masker, karena tidak semua orang yang positif itu bergejala. Kemudian jaga jarak, karena virus itu tidak mungkin berjalan serangan. Kalau kita jauh-jauhnya kan mungkin sampai ke kita. Yang ketiga, cuci tangan, karena virus itu bisa ada di mana aja. Ketika kita tercapai akan masuk ke tubuh kita lewat makan, lewat hidung, lewat mata. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ulun mohon doa kita semua, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, ekonomi cepat kembali normal, kita semua disehatkan sampai selesai pandemi.
Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dokter Haji Diyaudin MKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia.